Permasalahan HP Oppo A17K biasanya ketika kita lupa pola atau lupa PIN untuk mematikan HP saja kita akan mengalami kesulitan. Langsung saja di sini kita masukkan angkanya atau kodenya sesuai dengan yang ada di atas. Namun jika ternyata kalian lupa untuk akun Google-nya, kalian bisa melakukan proses bypass akun Google pada perangkat ini. Dan akhirnya pada bagian halaman akun Google di sini kita sudah bisa melewati atau membuat akun baru, tidak seperti proses sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mudah mengatasi HP Oppo A17K yang lupa pola atau lupa PIN. Permasalahan HP Oppo A17K biasanya ketika kita lupa pola atau lupa PIN untuk mematikan HP saja kita akan mengalami kesulitan. Ketika kita menggunakan tombol power dengan cara menekan untuk mematikan, ternyata untuk perangkat tersebut tidak ada menu untuk mematikan. Untuk mematikan perangkat Oppo A17K, kita bisa menggunakan tombol power dan tombol volume atas kita tekan secara bersamaan. Maka biasanya akan muncul menu seperti ini. Di sini kita bisa menggunakan menu ini untuk mematikan perangkat ini. Namun pada sebagian perangkat HP Oppo A17K biasanya akan muncul juga verifikasi bahwa ini memang Anda. Ini artinya kita harus menggunakan sidik jari sebagai verifikasi agar bisa mematikan perangkat HP Oppo A17K kita. Jika demikian maka kita tidak bisa mematikan perangkat HP Oppo A17K menggunakan tombol-tombol yang terdapat pada perangkat ini. Padahal di sini untuk mengatasi permasalahan yang lupa pola atau lupa PIN pada HP Oppo A17K, di sini kita harus mematikan terlebih dahulu perangkat HP kita agar bisa masuk ke mode recovery. Untuk alternatif lain di sini kita bisa menggunakan dua cara. Untuk cara pertama di sini kita bisa biarkan saja baterai sampai habis hingga perangkat HP Oppo A17K kita mati secara otomatis. Baru kemudian setelah perangkat mati kehabisan baterai, di sini kita lakukan cas pada perangkat kita hingga baterainya penuh kembali. Setelah itu kita tinggal melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan HP yang lupa pola atau lupa PIN dengan cara merecovery perangkat HP tersebut. Kemudian untuk cara yang kedua, di sini kita bisa paksa untuk mematikan perangkat ini dengan cara kita lepaskan soket baterainya. Namun permasalahannya untuk bisa melepaskan soket baterai, kita juga harus melepaskan backdoor pada perangkat HP Oppo A17K kita. Untuk bisa melepaskan backdoor HP Oppo A17K, di sini kita cari celah yang paling lemah untuk memasukkan kuku kita. Biasanya untuk bagian yang ada celah lemahnya adalah bagian pada lubang SIM card. Kalian ingat untuk mengawali melepaskan backdoor jangan diawali dari bagian pojok karena pada bagian pojok malah lebih rapat. Ini adalah bagian yang lemah. Di sini kita bisa masukkan kuku kita pada celahnya. Kita tekan sedikit, kemudian kita masukkan kukunya. Setelah kuku berhasil masuk, kita tinggal urutkan secara perlahan dan berhati-hati. Pokoknya di sini kita harus berhati-hati khususnya pada bagian fingerprint, jangan sampai putus fleksibelnya. Setelah backdoor berhasil kita lepaskan, di sini kita tinggal lepaskan bautnya untuk mencari soket baterainya dan kita lepaskan soket baterainya. Kali ini saya percepat saja untuk menyingkat durasi. Di sini saya lepaskan baut-bautnya untuk mencari soket baterai. Setelah soket baterai ditemukan, ini letaknya. Di sini kita tinggal lepaskan soket baterainya. Kemudian setelah kita lepaskan soket baterainya, kita pasang kembali soket baterainya. Dan yang berikutnya di sini kita tinggal melakukan proses recovery guna untuk mengatasi permasalahan yang lupa pola atau lupa PIN. Namun sebelum kalian melakukan proses recovery, di sini saya sarankan kalian pasang kembali terlebih dahulu backdoor pada perangkat HP kalian. Hal tersebut untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi permasalahan pada baterai, karena pada proses recovery tidak boleh terjadi permasalahan lepas baterai atau mati perangkat karena kehabisan baterai.
Oke, kita lanjut. Setelah kita berhasil mematikan perangkat HP Oppo A17K kita, untuk langkah berikutnya kita tinggal melakukan proses recovery untuk menghapus pola atau menghapus pin pada perangkat kita. Untuk bisa masuk ke mode recovery, di sini kita bisa gunakan tombol power dan tombol volume bawah kita tekan secara bersamaan. Kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume bawah. Kemudian setelah perangkat menyala, di sini kita lepaskan tombol powernya, namun kita tetap tahan pada bagian tombol volume bawah. Kita tetap tahan bagian tombol volume bawah hingga muncul menu recovery. Oke, di sini sudah muncul menu recovery. Untuk yang berikutnya, di sini kita pilih saja untuk bahasa Inggris. Karena di sini ada beberapa bahasa, kita pilih saja bahasa Inggris yang paling bawah. Setelah kita memilih bahasa Inggris, di sini kita pilih menu format data. Kemudian yang berikutnya di sini kita tinggal melakukan verifikasi kode yang terdapat pada layar. Di sini kodenya tentunya akan berbeda-beda setiap perangkat. Langsung saja di sini kita masukkan angkanya atau kodenya sesuai dengan yang ada di atas. Selanjutnya, setelah kita memasukkan kodenya, kita tinggal klik tombol format. Dan yang berikutnya di sini kita tinggal menunggu hingga proses sweepingnya selesai. Setelah proses selesai, di sini kita tinggal klik tombol OK. Maka secara otomatis untuk perangkat kita akan mengalami reboot. Perangkat kita akan mati dan akan menyala kembali seperti memulai perangkat baru. Untuk proses reboot ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, hingga mungkin lebih dari 15 menit. Kalian harus sabar menunggu prosesnya. Di sini karena prosesnya cukup lama, saya akan percepat saja videonya untuk menyingkat durasi. Setelah proses reboot selesai, di sini kita tinggal melakukan step by step seperti kita membeli HP baru. Di sini kita klik icon panah. Kemudian yang berikutnya di sini kita tinggal pilih bahasa dan pilih negara kita. Kita sesuaikan dengan bahasa yang kita inginkan dan negara yang kita tempati. Kemudian pada bagian ini kita checklist untuk persetujuan. Yang selanjutnya untuk sambungan dengan WiFi, di sini kita bisa gunakan WiFi hotspot kita. Di sini kita aktifkan WiFi-nya, kemudian kita sambungkan dengan WiFi apa saja. Hal ini kita lakukan jika perangkat tersebut tidak terdapat SIM card yang bisa kita sambungkan ke internet. Pokoknya intinya kita harus bisa mengakses internet. Setelah kita berhasil tersambung, di sini kita klik saja tombol berikutnya. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian pada bagian salin aplikasi di sini kita jangan salin. Kita tunggu lagi prosesnya. Jika ternyata di sini kita harus memasukkan pola, kita skip saja dengan cara kita klik icon silang. Kita klik saja icon silang untuk menyekip pada bagian ini. Setelah itu kita tunggu kembali. Kemudian yang berikutnya di sini kita tinggal masukkan akun Google kita yang sebelumnya pernah digunakan pada perangkat ini. Namun jika ternyata kalian lupa untuk akun Google-nya, kalian bisa melakukan proses bypass akun Google pada perangkat ini. Untuk melakukan bypass pada perangkat HP Oppo A17K di sini ada dua cara. Untuk cara yang pertama, kita bisa manfaatkan fitur toolback untuk bisa masuk ke menu akun yang kita manfaatkan untuk mereset akun kita. Kemudian untuk cara yang kedua sangat simpel, yaitu kita ulangi proses recovery seperti proses sebelumnya. Jadi kita melakukan proses ulang recovery seperti proses sebelumnya. Baik cara yang pertama ataupun yang kedua sebenarnya tujuannya sama, yaitu menghapus data akun pada perangkat kita. Ketika kita menggunakan fitur toolback pun kita akan masuk pada bagian reset akun. Kenapa kita harus melakukan proses reset kedua kali? Karena untuk recovery yang pertama atau reset yang pertama tidak akan menghapus data akun pada perangkat kita. Maka kita harus melakukan proses reset atau recovery kedua kalinya. Untuk masuk ke menu recovery tentunya di sini kita harus mematikan kembali perangkat HP kita. Namun untuk kali ini kita tidak harus membongkar backdoor pada perangkat ini. Di sini kita sudah bisa menggunakan tombol power dan volume atas untuk mematikan perangkat ini. Dan yang berikutnya kita tinggal melakukan proses recovery seperti proses yang tadi saya praktekkan.
Setelah kita melakukan proses recovery yang kedua kalinya pada menu tampilan, di sini pun masih seperti menu tampilan sebelumnya. Di sini kita klik icon panah, kemudian kita lanjutkan step by step-nya. Oke, di sini karena prosesnya seperti proses sebelumnya, saya percepat saja. Dan akhirnya pada bagian halaman akun Google di sini kita sudah bisa melewati atau membuat akun baru tidak seperti proses sebelumnya. Sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.